Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah bersama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya, sungguh dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah rahimakumullah, baik yang berada di Masjid Al-Arqam ini maupun di mana saja panjenengan mengikuti acara ini. Pada saat ini merupakan saat yang demikian luar biasa bagi kita. Mengapa luar biasa? Karena Allah masih memberi anugerah yang sangat-sangat banyak dan penting. Salah satunya kita masih diberi panjang usia sampai detik ini. Yang ini merupakan anugerah yang tak ternilai. Maka bagi orang yang mempunyai kesadaran yang dalam, kesadaran prima, bangun pagi saja dia sudah merasa mendapatkan anugerah yang luar biasa pentingnya. Ya, maka doa bangun tidur itu kan demikian tepat. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kadang-kala nun sewu mula panjenengan sok kesupen utawi radi kesesong datang wingking njur dongan kerantil. Ya pramila sedapat mungkin ya, ungkapan rasa syukur itu ketika bangun tidur, apalagi pagi hari, ini merupakan saat di mana kesadaran kita sedang apakah kita menjadi orang yang merasa bersyukur atau justru malah kita sedang menerawang hal-hal yang sebetulnya tidak begitu penting tetapi kita pikirkan. Dan anugerah Allah yang sudah kita terima malah terlewatkan, tidak kita syukuri. Yang kedua, pada saat ini pun kita bersyukur pada Allah karena Allah juga menganugerahkan kesehatan bagi kita. Ini pun merupakan anugerah yang luar biasa pentingnya. Kita ini kan sekarang sedang betul-betul dihadapkan dengan ujian yang demikian luar biasa, COVID-19, di mana yang namanya kesehatan itu merupakan sesuatu yang ternyata demikian
penting bagi kehidupan kita. Dan ini betul-betul nyata karena nun sewu menika ada sebagian saudara kita yang sampai detik ini ada yang belum percaya kalau ada virus yang namanya C19 itu. Nah, ini subhanallah, pramila bagi kita ya, karena dasar kita mempercayai itu harus ada dasar ilmu. Ketika para ahli yang mempunyai ilmu kemudian dengan alat yang demikian canggih ini sudah menyatakan sesuatu yang betul-betul nyata, maka bagi kita yang nun sewu ilmunya kurang, itu kita harus ya sami'na wa ta'na. Kecuali kalau kita mempunyai alasan yang berdasarkan ilmu juga yang bisa mengkonter, bisa katakanlah menolak dengan data yang akurat dan ilmu yang mumpuni, monggo. Tapi kalau kita nun sewu tidak mempunyai dasar ilmu dan tidak mempunyai alat untuk membantah, sebaiknya kita jangan bermain-main dengan sesuatu yang demikian penting, ya. Kecuali barangkali untuk urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, ya monggo, ya. Urusannya dia hanya dengan Allah. Itu pun nun sewu pada satu saat akan dimintai pertanggungjawaban fid dunya wal akhirah. Maka para jamaah rahimakumullah, yang ketiga kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Karena tanpa pertolongan Allah nuwun sewu kula panjenengan boten waget dumugi mriki. Walaupun mungkin kita sudah berniat, ya, mungkin tidak bisa hadir karena apa? Karena ada halangan-halangan yang lain. Nah, kita bersyukur kita bisa bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, apalagi kita bisa berada di tempat yang demikian mulia ini, menika masjid ini. Para jamaah rahimakumullah, pada hari-hari ini di samping kita masih disibukkan dengan pandemi ini yang belum selesai, bahkan sekarang ada kabar ada varian baru yang merebak di India. Ini kan perhatian dunia sekarang juga sedang terbagi dengan keadaan yang terjadi di Timur Tengah, di Palestina, di jalur Gaza. Ini perhatian dunia sedang ke sana, ya, dengan berbagai, ya, opini masing-masing tergantung kepada bagaimana pemahaman orang itu terhadap masalah agama, masalah kemanusiaan. Jangan sampai jauh masalah agama, masalah kemanusiaan saja nuwun sewu. Ini yang terjadi di Palestina, di jalur Gaza ini kan sesuatu yang demikian menusuk perasaan kemanusiaan bagi orang-orang yang nuwun sewu tasih punya rasa kemanusiaan. Karena menurut pejabat tinggi di PBB menyatakan bahwa sekarang tempat yang paling membahayakan dan paling membuat menderita anak-anak itu adalah sekarang di Gaza itu, di mana yang namanya
satu kelompok yang tidak mempunyai kekuatan yang memadai diperlakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh satu kelompok yang mempunyai kekuatan yang lebih besar. Nah, inilah sesuatu yang demikian menyedot perhatian dunia sekarang. Dan ternyata nuwun sewu, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini menika sampun kasebat wonten Al-Qur'an bahwa bangsa Israel itu memang diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa, tapi juga mempunyai perilaku yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan menjadi orang yang luar biasa bagusnya dan manfaatnya. Tapi ketika dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan menjadi manusia yang demikian tidak bisa kita bayangkan, karena nun sewu bangsa Israel yang menurut kabar itu jumlahnya hanya 15 juta menika bisa menguasai kekuatan dunia. Kekuatan dunia kan yang terpokok di Amerika, di Eropa, di Uni Soviet. Ternyata Israel ini bisa mengatur kekuatan ini. Pramila kita hanya berharap bahwa mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya yang namanya petunjuk dari Allah, iman yang benar itu adalah sesuatu yang luar biasa pentingnya bagi setiap manusia. Dan wangsul jumateng bangsa Israel itu yang nun sewu, kita tidak boleh membenci bangsa Israel yang adalah perbuatannya, kelakuannya yang tidak baik itu. Bahkan ketika kita pun melakukan sesuatu yang tidak semestinya, kita pun juga harus membenci kelakuan kita itu. Lan wonten Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 4 dan 5 di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sungguh telah kami tetapkan untuk Bani Israel di dalam kitab suci. La tufsiduna fil ardi marratain, bahwa mereka akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana ulil ba'si syadid fajasu hilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Dan apabila telah datang hukuman yang pertama dari kejahatan yang kedua itu, ba'asna 'alaikum, akan kami utus kepada kamu sekalian ibadan lana, hamba kami, uli ba'sin syadidin, yang mempunyai kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat.
fajasu hilaladiyar, kemudian mereka akan merajalela di kampung-kampung atau di kota-kota mereka. Wa kana wa'da maf'ula, dan sungguh itu adalah sesuatu yang telah kami janjikan, kami tetapkan. Terus nun sewu, bahwa Bani Israel itu telah melakukan kerusakan-kerusakan. Bahkan di Al-Quran disebutkan 2 kali. Nah, 2 kali itu apa saja, wallahu alam. Tapi yang pertama adalah bahwa mereka menentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Taurat. Bahkan mereka membunuh para nabi-nabi. Antara ada Nabi Su'ya dan Nabi Zakaria. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam juga. Tapi untuk Nabi Isa alaihissalam mereka tidak berhasil. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Kemudian juga apakah yang terjadi sekarang ini juga merupakan bukti bahwa mereka pun masih tetap melaksanakan atau membuat kerusakan? Ya Allah. Karena pernah pada satu saat dahulu mereka mendapatkan hukuman karena perbuatannya, maka Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan bangsa Israel pada saat zaman dahulu itu dihancurkan sampai habis. Tinggal dinding ratapan ingkang samenika menjadi tempat mereka kalau datang di Yerusalem itu sambil meratap. Karena apa? Karena mengingat masa lalu yang pernah menduduki posisi dunia yang luar biasa. Antara lain pada zaman Nabi Sulaiman itu kan nun sewu. Manusia belum mempunyai transportasi yang canggih, Nabi Sulaiman itu sudah diberi seperti pesawat yang digerakkan alatnya itu dengan angin. Allahu Akbar. Tapi kemudian karena mereka membuat kerusakan, maka Allah menghukum mereka. Dihancurkan kotanya, kemudian bangsanya itu tersebar di seluruh dunia, terlunta-lunta. Sampai pada satu saat juga di Jerman, di pemerintahan Hitler, mereka juga diperlakukan dengan perlakuan yang na'udzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah rahimakumullah, kembali nun sewu sebagaimana judul di dalam acara silaturahim injang menika, kan saya sekedar mengungkapkan tentang kalimat yang terindah. Karena nun sewu, manusia itu kan makhluk yang luar biasa. Komplitnya diberi bekal oleh Allah. Beda nun sewu kalian makhluk-makhluk ingkang sanes. Contohnya kalau yang namanya hewan itu kan nalurinya, kebutuhannya terbatas. Nawi nedo nun sewu, nedo kan nun sewu hewan itu kan remenipun dengan hanya satu warna atau satu macam. Kalau binatang yang nun sewu yang memamah biak, remenipun namung kalian ijem-ijeman. Mboten. Mendol nika nun sewu menawi dipun sukani ingkang ijem-ijem, gegodhongan niku kan remenipun pol. Ning nun sewu nun
dipun paringi roti mboten purun. Dipun paringi daging mboten purun. Dan seterusnya yang lain pun demikian. Tapi yang namanya manusia, Masya Allah, ya, keinginannya itu luar biasa komplitnya. Ya. Ya. Dan yang namanya manusia itu kebutuhannya tidak hanya tergantung atau terbatas dengan kebutuhan makan minum, dia kebutuhannya sangat bermacam-macam. Ya. Dan kebutuhan yang tertinggi dari manusia itu kan nun sewu sampun tercukupi yang pokok. Menika kan sudah mulai seneng yang indah. Jadi nun sewu kewan itu kan mboten nonton ingkang hewan kemudian dia berwisata. Nonton kan kalau rumah juga ya seadanya, tapi kalau manusia kan tidak. Rumah saja sudah kepingin yang terindah. Makanan kemauan pun disajikaken nuwun sewu sekedar ming digletakake kan kurang. Harus ada piringnya. Piringnya aja kalau bisa piring yang bagus. Tidak hanya itu, mejanya, kursinya, rumahnya. Jadi nun sewu, manusia itu luar biasa. Kalau yang namanya malaikat, menika nggih terbatas, karena tidak diberi oleh Allah nafsu, dia hanya diberi ketaatan, sifat taat. Tapi beda dengan setan, setan itu tidak diberi ketaatan, tapi diberi luar biasa. Menapa nggih? Keinginan yang tanpa batas sehingga dia minta umurnya saja sampai dipanjangkan sampai kiamat. Dan kembali kepada kita nun sewu bahwasanya kita ini makhluk yang tidak hanya satu dimensi tetapi makhluk yang berbagai dimensi, ya, yang terpokok saja kan dua dimensi lahiriah kita dan dimensi rohaniah kita. Dan ini nun sewu, ketika manusia itu menggunakan apa yang ada di dalam dirinya, nggih menika nalurinya, akalnya, maka dia akan meningkat derajatnya. Karena dengan menggunakan akal yang sehat itu kan ilmu kemudian berkembang. Bersamaan dengan keinginannya yang sangat banyak itu, dengan tantangan kehidupan maka akan meningkat. Dan ini adalah sesuatu karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Dan puncak dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu luar biasa. Sekarang nun sewu manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimudahkan segalanya. Bahkan yang dulu-dulu tidak bisa terjadi, menika sampun terjadi. Dahulu hanya di angan-angan, sekarang itu menjadi kenyataan. Bahkan nun sewu sekarang menurut pengamatan itu dunia itu ada di genggaman. Jadi nemawi alat komunikasi HP yang canggih itu nun sewu sekarang segalanya kan dimudahkan. Dan sesuatu yang luar biasa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terjadi sekitar
pada tahun 1929. Ini ada satu penemuan yang sangat fenomenal. Menapa menikah? Yaitu menurut para ahli, terutama para ahli astronomi dan juga ahli dengan berbagai disiplin ilmu, menika menemukan yang namanya teropong Hubble. Teropong yang terbesar yang pernah dibuat manusia dengan segala kecanggihan ilmu pengetahuan. Dan menika teropong ini bisa mendeteksi kejadian yang terjadi 12 miliar tahun yang lalu. Nah, menika apa yang terjadi? Bahwa sekitar 12 miliar tahun yang lalu itu menurut pengamatan para ahli astronomi dan fisikawan, antara lain itu yang namanya Gemov, Alper, dan Herman, ya, pada satu kesempatan Rumian ugi pernah saya sampaikan. Mereka menemukan bahwa 12 miliar tahun yang lalu itu terjadi dentuman yang dahsyat di alam raya ini. Nah, mereka pun deteksi terjadi sekian miliar itu dengan alat itu bisa direkam. Dan dentuman itu ternyata adalah melemparkan materi ke seluruh alam semesta ini. Nah, menika materi yang dilemparkan itu kemudian membentuk galaksi-galaksi yang terlempar itu tidak kurang dari 100 miliar galaksi, yang setiap galaksi berisi tidak kurang dari 100 miliar planet bintang, dan salah satunya adalah galaksi kita menika Bima Sakti. Nah, ini fenomena itu menurut para ahli ini menjadi satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa tadinya sebelum 12 miliar tahun lalu itu tidak ada apa-apa, kemudian ada dentuman itu, yang dentuman itu kemudian membentuk alam semesta menika. Yang materi itu dilemparkan ke segala penjuru, dan nun sewu tempat galaksi-galaksi itu ditempatkan di tempat masing-masing, dan semua berjalan, semua berada di jalurnya masing-masing dengan amat sangat tertib dan luar biasa disiplinnya. Nah, menika menjadi satu fenomena yang kemudian menggugah para ahli itu, yang tadinya nun sewu dia tidak berpikir sejauh itu, tapi kemudian berpikir, loh, nek ono kekuatan sing iso melemparkan kaya kono nata sing saapike kaya kono kuwi njur sapa? Yang tadinya mereka tidak ke sana, tapi kemudian sampai pada pemikiran ini pasti ada kekuatan yang luar biasa. Yang kekuatan itu bukan kekuatan sembarang kekuatan, karena kekuatan itu disertai juga dengan kearifan yang luar biasa. Ini terambil dalam surat dalam Al-Quran, ini kan surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 ini kan. Menika dipun sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalan yarul ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan
fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dahulu itu langit-langit dan bumi itu adalah satu padu. Kemudian kami memisahkan keduanya. Nah, menika wonten Al-Qur'an dipun sebutkan bahwa dulu itu langit dan bumi itu satu. Dan ini persis seperti menika kenyataan yang ditemukan oleh para ahli itu bahwa dahulu itu pernah terjadi satu gumpalan, kemudian gumpalan ini pecah, kemudian tersebar. Nah, menika fenomena yang kemudian menjadikan para ahli itu ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena yang namanya ahli yang mempunyai ilmu itu kan yang penting dia punya fakta. Ketika fakta itu kemudian persis dengan fakta yang lain, dia mau tidak mau akan tunduk. Pramila wonten surat An-Nur menika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad anjalna ayatam mubayyinat wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguh kami turunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mendaki kepada jalan yang lurus. Nah, menika para ahli itu kemudian ada yang kemudian beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu persis dengan apa yang terjadi di alam semesta menika. Lah pramila mugi-mugi menika kula panjenengan sing wis iman niku njur imane muga-muga njur tambah. Wong sing duwe ilmu demikian tinggi, demikian dalam saja percaya dengan Al-Qur'an, kita yang nuwun sewu ilmunya masih ya rata-rata kurang ya. Umat Islam itu kan rata-rata kurang. Ya, termasuk nggih kula piyambak niku Masya Allah. Saya kalau ya, melihat anak-anak sekarang, anak-anak saya itu Allahu Akbar. Saya ini amat ketinggal jauh. Nah, para jamaah rahimakumullah, apa yang terungkap di dalam Al-Qur'an itu mudah-mudahan jadi satu fakta bahwasanya kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang lebih yakin terhadap kebenaran Al-Quran itu. Ini apabila kembali kepada fakta ilmiah itu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada satu kekuatan, hanya satu kekuatan yang demikian luar biasa itu. Nah, kalau kita akan mesti yakin, keyakinan kita itu kan tauhid. Pramila menapa ingkang kasebat wonten surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 itu kan luar biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimah thayyibah itu? Kasajaratin thayyibatin, yaitu sebagaimana
pohon yang indah, pohon yang bagus. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang akarnya itu menghunjam ke dalam bumi dan dahannya itu merebak ke angkasa. Terus apapun manusia nanti yang memperhatikan alam semesta ini, bahkan memperhatikan dirinya sendiri, pasti akan sampai pada satu kesimpulan. Apa itu? Yaitu tauhid, bahwa di alam semesta ini ada penguasa, pencipta yang luar biasa hebatnya. Dan itu digambarkan kalimah thayyibah itu sebagaimana pohon yang bagus, pohon yang indah. Yaitu ditandai dengan akarnya itu menghunjam ke dalam bumi. Ini wonten dua model tumbuhan itu kan ada akar serabut dan akar tunggang. Kalau kemutan rumit dipun kapurih kalian Bu Guru pados tanaman apapun suruh ngambil. Nah, ada yang mengambil tanaman yang akarnya serabut, gampil sangat. Nah, yang satu sing ketemu wit sidogori. Makanya cilik wite niku ning dijabut niku masih kanca-kancane wis mlebu ora iso jabut niku. Wah, ya salah nggih. Sing dijabut wit sing akarnya menghunjam. Lah iman, tauhid itu adalah ketika seorang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah, dia yakin terhadap tauhid itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Beda dengan yang akar serabut. Dan orang yang bertauhid itu kemudian dilanjutkan dengan tandanya itu. Tu'ti ukulaha kulahim bi'idni rabbiha. Yang pohon itu mendatangkan tiap-tiap waktu buah-buahan dengan izin Tuhannya. Jadi ketika orang betul-betul bertauhid, beriman, ini kok tandanya pun gampil nopo. Dheweke nang dinggon bakal gawe kebecikan. Maka kembali kepada bangsa Israel itu. Mungkin sebagian mereka ada yang masih baik, masih berpegang pada Taurat. Mereka akan menjadi orang yang baik juga. Tetapi mereka itu sedikit. Sing akeh, sing berkuasa niku, sing nuwun sewu, sing dolim. Maka mereka membuat kerusakan. Nah, ini menjadi satu introspeksi kula jenengan monggo ora usah nemen-nemen nudingi sing liya. Soalnya nek wong ngasih nudingi niku kan mriko setunggal, jane sing papat kan mriki. Nah, ini bagi kita kan penting sekali untuk introspeksi. Apakah kita ini sudah banyak membuat kebaikan atau belum? Ya. Kalau kita ini di mana-mana kita belum banyak membuat kebaikan, berarti nun sewu, iman kita ini masih dipertanyakan. Menapa malih nun sewu kita nembe kemawon menjalankan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya itu kan luar biasa pendidikan dalam bulan Ramadan. Training selama 30 hari dengan satu tontonan yang demikian komplit. Kita diharapkan untuk menahan sesuatu yang sebetulnya boleh tetapi harus ditahan. Dahar ngunjuk
lan hubungan kalian ya, muhrim kita kan halal, tapi pada siang hari kita diperintahkan untuk menahan. Dan ternyata yang namanya menahan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata tidak hanya lahiriah kita yang harus ditahan makan, tetapi semua yang negatif itu kita berusaha untuk ditahan, jangan dikeluarkan. Perkataan yang tidak baik. Bahkan kerentek yang tidak baik pun seharusnya dihilangkan. Masya Allah. Dan ternyata nun sewu yang namanya menahan itu adalah sesuatu yang akan sangat berguna. Nun sewu ingkang rumiyin menyaksikan ingkang nami kereta api yang seusia saya dan sepantara. Ini kan rumiyin nanti menangi kereta api uap. Mengapa bisa ada kekuatan yang dahsyat? Karena apa? Uap air yang banyak hasil dari didihan air yang mendidih. Ini kan dipun tutup, ditahan. Kemudian setelah banyak disalurkan dengan saluran yang tepat dan ternyata kekuatan itu bisa menggerakkan gerbong loko yang sangat berat itu. Jadi nun sewu rumiyin kan kereta api menika kan wesi kabeh. Jagongane wae jati. Niku kan abot banget ning bisa mlaku, bisa melayu. Itu karena apa? Karena uap itu ditahan. Dan setelah ditahan disalurkan dengan saluran yang nah inilah barangkali fenomena yang namanya menahan itu. Dan tidak hanya itu, yang ternyata yang namanya puasa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang dilakukan oleh tidak hanya manusia tetapi hewan pun melakukan puasa. Nah, ini saya pun menikah. Ya. Tapi puasanya hewan kan sami'na wa atokna. Kalau puasanya kita akan dibebaskan oleh Allah. Kita akan berpuasa atau tidak. Nah inilah. Nah. Dan ternyata yang namanya puasa itu akan menimbulkan satu hasil yang luar biasa. Ya. Yang namanya hewan, ya, ini kok ular itu ketika dia sudah sampai waktunya, badannya sudah loyo, badannya sudah nek cara nuwun sewu, nek menungso niku wis buatel, wis lumrah. Menika piyambakipun siam. Dan setelah puasa dengan waktu yang tertentu itu kemudian terjadi proses yang luar biasa. Dan ternyata yang namanya ular itu sampai matanya saja hampir buta itu. Ketika sampai pada titik dia harus puasa itu. Tapi ketika dia sudah puasa maka bergantilah semuanya. Matanya menjadi terang kembali, badannya, kulitnya ganti baru, tetapi tidak berubah, hanya tambah kuat. Beda dengan ulat. Nek ingkang nami ular niku kan nuwun sewu. Wanane mangan wae. Ngasih hampir 24 jam niku sing jenenge ular niku mangan terus. Niku kula sampun nate rumiyin ngingah ular sutro. Niku jam 12 bengi nglilir ana krekut-krekut tak pilih. Isih mangan niku. Nek isih ana sing dipangan wae pangan. Ning pada satu saat sudah sampai titik waktunya kemudian dia berhenti berpuasa, bahkan dia membuat rumah kepompong. Nah, dalam keadaan puasa membuat rumah
Dan setelah waktu tiba maka dia keluar dari kepompong itu, berubah wujudnya. Nek ula wau tetep, ning nek ular ganti. Sing mau ning gilani rata-rata nek putrino kan apa meneh diweruhi, krungu wis mulai menika gantos. Wujudnya berganti, makanannya berganti, dan dia bisa mugi-mugi kula panjenengan wis mulai ora dadi ula ning wis mulai kaya ular. Ya. Maka puasa yang tidak hanya memuasakan lahiriah tapi batiniah, hati, itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang kedua di dalam surat Ibrahim itu disebutkan ada juga permisalan kalimah yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin tusat min fauqil ar malaha min qara. Dan Allah juga membuat permisalan kalimah yang tidak baik seperti bagaimana pohon yang tidak baik. Mengapa? Yang akarnya saja dicabut, tercabut seakar-akarnya dari permukaan tanah. Malaha min qara, dan dia tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Dan ini kok permisalan naik piantun buatan berkalimah thayyibah, tidak bertauhid itu sehebat apapun dia itu gampil goyah. Sebagaimana nun sewu. Sekarang itu kan fenomenanya terjadi di alam keadaan samenika menika kan piantun nun sewu, secara lahiriah dia sudah tercukupi, hebat, apik, ning napa padha melayu. Melayu teng pundi? Melayu mencari hiburan, makanan, mencari makanan yang paling enak. Sehingga kuliner itu kan sekarang jadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia apa? Lari, kalau makanan tidak cukup dia lari. Apa? Kepergaulan bebas. Ini apa? Karena ada penderitaan di dalam diri. Ada lagi yang lari ke minuman keras. Dan lari yang paling mengkhawatirkan adalah ke narkoba. Nah, sekarang kan narkoba menjadi komoditi yang luar biasa keuntungannya. Dan lari yang paling fatal adalah banyak orang yang melakukan bunuh diri. Ini kan mergi apa? Karena pohonnya itu berakar serabut. Imane ora iman bertauhid, tapi iman selain tauhid, maka dia akan mudah goncang. Maune wong-wong kenal, wong mantuk mergo dheweke sugih, mergo jabatane dhuwur, mbasang wis ora dadi pejabat, duwite entek, wong petukan bae wis ora gelem takon. Nate wonten Wonosobo niku, pada satu saat ada pejabat yang di Wonosobo dulu menduduki top, mlebu toko, wong-wong sing nang toko padha ora takon. Ngasih ana siji wong sing mesakake, nyong tak takon ah. Ya wong sakmene kok ora ono sing takon. Niku make pejabat top di Wonosobo dulu. Ini menunjukkan apa? Nyun sewu. Ketika seseorang tidak beriman pada Allah, tidak melaksanakan amal soleh, maka dia akan
jatuh. Dan jatuhnya ini kalau dia tidak punya tempat kembali kepada Allah, maka dia akan bisa stres. Sampeyan kathah piyantun sing padha stres menika. Pramila para jamaah rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya kemudian Allah menyatakan yusabbitullahu alladziina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan sungguh Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan kalimat yang teguh itu di dalam kehidupan dia di dunia dan kehidupan dia di akhir. Lah mugi-mugi kanthi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita sedang memupuk iman kita itu, memupuk rohani kita. Saengga nun sewu, mugi-mugi sak sampunipun kita sholat, ya nilai-nilai sholat itu tetap kita teruskan di luar sholat. Kenapa? Nilai yang pokok sholat, yaitu hanya mengagungkan Allah. Dan ketika seorang mengagungkan Allah, maka dia akan menebar salam. Demikian juga puasa. Ketika puasa itu kita laksanakan hanya karena Allah, berarti mudah-mudahan Allah itu selalu berada di dalam hati kita. Ada orang atau tidak, mudah-mudahan hati kita tetap ingat kepada Allah. Bisa menika kan nun sewu, wong-wong wis mulai arep numpak mobil sepeda motor wis mulai hati-hati. Mergo napa? Wis nang prapatan saiki ana CCTV direkam. Pun sing nerjang lampu merah, surat tilangnya langsung dikirim. Lah kita ini nuwun sewu mboten mung CCTV nang jaba, awake dhewe niku wis dadi ana CCTV. Masya Allah ya kan. Nanti pada satu saat besok kita di hadirat Allah, mulut kita akan dikunci, kemudian tangan kita akan berbicara, kaki kita menjadi saksi. Lampun pripun ajeng pripun cobi. Maka kalau kita ini nun sewu sekarang kok kemudian kita tidak segera kembali kepada Allah, sekali bertaubat kepada Allah, ini kok kita akan menjadi orang yang paling rugi. Ya, pramila dalam surat Ali Imran 133 tentang masalah orang yang bertakwa, kan Masya Allah luar biasa pun ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang harus segera kita lakukan sekarang ini kok ingkang pertama namung menapa? Segera menuju ampunan Tuhanmu. Nah, iku jenengan isih nun sewu isih rada normal niku kan mesti sing jenenge menungso niku akeh banget klerune, salahe karo Gusti Allah. Dan ketika orang bersalah itu dalam keadaan dia menderita, sebagaimana tadi itu dia lari kemana-mana itu. Karena bebannya itu sangat berat. Karena alarm itu terus berdering. Yang melakukan kesalahan dan dosa niku terus berdering niku. Dan itu akan berhenti deringnya itu ketika orang sowan dumateng Allah. Tidak hanya jasadnya tapi hatinya. Pramila menapa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya, monggo menika jadi pelajaran kita sudah sholat, tapi apakah ketika kita sujud menika nuwun sewu saestu sampun kalian manaipun napa dereng sampun ngantos kawon kalian driver teng Masjid Namirah Lamongan, ana driver nggawa penumpang jamaah dari kota mana datang ke situ, jamaahnya masuk,
drivernya niku dilayo mlebu masjid. Kenapa yang terjadi? Driver itu begitu masuk masjid jungkel. Orang mergo kepleset ning jungkel mergo sujud. Awit isuk ngasih sore orang menyat. Dia hanya nangis, tidak berhenti. Apa dia lakukan? Sedang taubat. Lah kula jenengan kira-kira nek salat niku tau ora neteske eluh tes, tau ora? Kula kerep nek salat kewengen, salat isya kewengen wis ngantuk angop terus niku tes ning luwe tes metune luweh ngantuk mergo angop akeh karo taubat niku jebule langit karo bumi bedane nang ati. Nah, mugi-mugi muga kula panjenengan kathah anggenipun maos doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya. Ditambahi lagi ya musyrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yang pertama kita doakan orang-orang lain. Ya, karena ketika seorang mendoakan orang lain, malaikat kan mendoakan amin walaka. Lajeng doa yang kedua, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Bahkan nun sewu, ketika pada satu saat ada orang mukmin yang meninggal pun doa yang paling utama itu adalah doa mohon untuk dikuatkan hatinya. Nah, ya. Mudah-mudahan dia kuat menghadapi pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Bu Nabi, ini yang sedikit bisa saya sampaikan, sekedar sharing. Saya menyampaikan ini bukan berarti kawula sampun nglampahi. Kawula nggih saweg sinau. Lah mugi-mugi kanthi kita doa mendoakan. Seperti tadi doa sudah disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf, ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Karena ketika puasa diterima, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Walaupun takwa ini pun level sing ngisor ning wis ana takwane. Aja ngasih parkir kabeh. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib, karena ini jam 7 sudah lebih 5. Maka dengan amat menyesal barangkali tidak ada tanya jawab. Nggih, kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.